Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fairhati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban soal untuk UAS Gen AI tersebut. Di sini saya jawaban pertama itu soalnya kamu memiliki ide sebuah proyek yang menurutmu menantang dengan melibatkan AI generatif. Apa saja tantangan utamanya dan bagaimana kamu mengatasinya? Jawabannya itu ide proyek saya yaitu Smart Academic Threads Combination, sebuah sistem AI generatif yang mampu mendampingi mahasiswa dan peneliti mulai dari perumusan topik penelitian, pembuatan kerangka proposal, penyusunan tinjauan pustaka berbasis sumber ilmiah, hingga evaluasi kualitas tulisan secara metodologis, bukan sekedar amat. AI ini tidak menggantikan penelitian, tetapi berperan sebagai researcher yang kritis, terstruktur, dan etis. Tantangan utama dan cara mengatasinya, yang pertama, tantangan akurasi ilmiah dan kualitas konten. Konten masalah model AI generatif cenderung menghasilkan teks yang terlihat meyakinkan tetapi berpotensi mengandung kesalahan konsep, menciptakan referensi palsu, atau menyederhanakan metodologi penelitian secara keliru. Strategi mengatasinya menginteraksikan retrieval generation atau RTG yang hanya mengambil sumber dari jurnal intelligence, repository institusi, dan database ilmiah terpercaya. Setiap 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 klaim yang dihasilkan AI wajib terhubung dengan sumber rujukan eksplisit. Menyederhanakan confidence score untuk menentukan tingkat keyakinan AI terhadap jawabannya. Yang kedua, tantangan etika dan orisinalitas akademik masalah utamanya itu penggunaan AI dalam dunia akademik berisiko mendorong pluralisme, menghilangkan proses berpikir kritis pengguna, dan melanggar etis penulisan ilmiah. Strategi mengatasi, yang pertama, AI dirancang tidak pernah menghasilkan teks final siap dikumpulkan, melainkan draft beranotasi, poin argumentasi, dan cara perbaikan. Yang kedua, sistem plagiarism atau awareness yang mengingatkan jika struktur atau kalimat terlalu menyerupai sumber, mendorong pengguna menulis ulang dengan sudut pandang sendiri. Yang ketiga, menyediakan log kontribusi AI agar transparan dalam pelaporan akademik. Yang ketiga, tantangan pemahaman konteks penelitian yang kompleks. Masalah utamanya, setiap penelitian memiliki setiap peneliti memiliki tujuan berbeda, pendekatan metodologi unik, serta batasan dan asumsi dan spesifik. AI generatif sering kesulitan mempertahankan konteks jangka panjang. Strategi mengatasi menerapkan long-term storage atau memori, yaitu menyimpan tujuan penelitian, variabel, dan batasan sejak awal. AI selalu mengevaluasi outputnya dengan pertanyaan refleksi seperti apakah ini konten dengan tujuan penelitian. Pengguna diberi kontrol penuh untuk mengoreksi konteks kapanpun. Yang keempat, tantangan evaluasi kualitas output AI. Masalah utama, kualitas tes generatif sulit diukur secara objektif, terutama dalam konteks ilmiah. Strategi mengatasinya itu menggunakan multi-layer evaluation, meliputi kesesuaian metodologi, kejelasan argumen, logika ilmiah, dan kontensi terminologi. Yang kedua, melibatkan human in the law, yaitu dosen atau reviewer memberikan umpan dan balik.
yang kemudian dipelajari oleh sistem untuk meningkatkan kualitas. Yang kelima, tantangan skalabilitas dan kinerja sistem. Masalah utamanya itu proyek AI generatif berbasis dokumen ilmiah memerlukan komputasi besar, manajemen data kompleks, dan respon cepat. Strategi mengatasi arsitektur modular berbasis microservice, pemisahan antara model generatif, mesin pencarian referensi, dan modul evaluasi. Optimalisasi inferensi agar model agar tetap efisien tanpa menurunkan kualitas. Kesimpulan dari jawaban soal pertama yang saya jawab itu proyek Smart Academic Competition adalah proyek AI generatif yang sangat menantang karena menyentuh aspek teknis, etis, dan akademik secara bersamaan. Tantangan utamanya bukan hanya menghasilkan teks yang baik, tetapi memastikan bahwa AI akurat secara ilmiah, etis dalam penggunaannya, dan benar-benar membantu pengembangan kemampuan berpikir manusia. Dengan pendekatan yang tepat, menggabungkan teknologi canggih, kontrol manusia, dan prinsip akademik, AI generatif dapat menjadi mitra intelektual yang bertanggung jawab, bukan sekadar alat otomatis. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda dalam mengimplementasikan menerapkan model AI generatif di lingkungan proyek atau penulisan. Sharing jawabannya itu sharing pengalaman implementasi AI generatif, diskusi kurang lebih 10 menit. Pada awal diskusi saya menceritakan pengalaman ketika pertama kali mengimplementasi AI generatif dalam proyek dan penulisan akademik. Pengalaman ini bermula saat mengerjakan tugas proyek dan penulisan ilmiah, di mana saya merasakan kesulitan dalam menyusun ide secara terstruktur, terutama pada bagian latar belakang, perumusan masalah, dan alur metodologi. Saya mulai menggunakan AI generatif bukan untuk menyaring jawaban, tetapi sebagai alat bantu berpikir. Contohnya, saya meminta AI untuk memecah topik besar menjadi subtopik, memberikan contoh kerangka penulisan, dan menjelaskan kembali konsep yang belum saya pahami. Dari situ, saya merasa bahwa AI generatif sangat membantu dalam fase awal eksplorasi dan proses learning menjadi lebih cepat dan terarah. Selanjutnya, teman saya berbagi pengalaman yang sedikit berbeda. Dia menggunakan AI generatif dalam proyek pengembangan aplikasi, khususnya pada pembuatan dokumentasi teknis, penjelasan alur sistem, serta perbaikan struktur penulisan laporan proyek. Menurutnya, AI generatif sangat berguna untuk menyederhanakan penjelasan teknis agar mudah dipahami pembelajar, terutama dosen atau pengguna non-teks teknis. Namun, ia juga menyadari bahwa hasil AI seringkali terlalu umum dan perlu disesuaikan dengan kondisi proyek yang sebenarnya. Kami sepakat bahwa AI tidak memahami konteks proyek sepenuhnya, sehingga manusia tetap harus memegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Dalam diskusi lanjutan, kami membahas tantangan yang dihadapi saat menggunakan AI dalam diskusi lanjut menggunakan AI generatif. Salah satu masalah yang sering muncul adalah akurasi informasi. AI kadang menghasilkan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi setelah dicek lebih lanjut terhadap kesalahan konsep atau asumsi yang tidak sesuai dengan referensi ilmiah. Untuk mengatasi hal ini, kami menerapkan kebiasaan selalu melakukan verifikasi ke buku, jurnal, atau dokumentasi resmi, tidak langsung menggunakan output AI sebagai hasil akhir, dan menulis ulang dengan bahasa sendiri agar tetap orisinal. Kami juga menyinggung aspek etika akademik. AI generatif hanya harus digunakan secara bijak
agar tidak mengarah tidak plagiarisme atau ketergantungan berlebihan. Dalam praktiknya, kami menggunakan AI sebagai asisten bukan sebagai pengganti proses berpikir. Pada menit-menit akhir diskusi, kami menyadari bahwa penggunaan AI generatif justru melatih kemampuan berpikir kritis karena kami terdorong untuk mengevaluasi jawaban AI, membandingkan dengan referensi lain, dan memperbaiki kesalahan yang muncul. AI menjadi semacam teman diskusi digital yang memancing ide tetapi tetap membutuhkan penilaian manusia. Kesimpulan hasil sharing pengalaman, dari hasil sharing pengalaman selama kurang lebih 10 menit, kami menyimpulkan bahwa yang pertama itu AI generatif sangat efektif sebagai alat bantu, terutama dalam tahap eksplorasi ide, penyusunan kerangka, dan penjelasan konsep. Yang kedua, peran manusia tetap krusial karena AI tidak sepenuhnya memahami konteks, tujuan, dan batasan proyek atau penulisan. Yang ketiga, verifikasi dan penulisan ulang adalah langkah wajib langkah wajib untuk menjaga akurasi, originalitas, dan etika akademik. Yang keempat, penggunaan AI yang bijak justru meningkatkan produktivitas dan kualitas berpikir, bukan melemahkan. Yang kelima, AI generatif yang optimal digunakan sebagai partner berpikir bukan sebagai sumber jawaban final. Secara keseluruhan, pengalaman kami menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan AI generatif tidak terletak pada kecanggihan teknologinya saja, tetapi pada cara pengguna memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan kritis. Yang ketiga, penjelasan tentang link yang ada di lembar jawaban saya itu artikel ini membahas cara membangun aplikasi web yang bisa menghasilkan video secara otomatis dengan bantuan AI. Dalam hal ini, proyek yang disebut time control, tujuan utamanya untuk menentukan langkah demi langkah bagaimana sebuah sistem video generatif bisa dibuat dari nol. Mulai dari input pengguna, pembuatan gambar dan video AI, hingga pengiriman hasil akhir kepada pengguna. Konsep inti video generation web app pada dasarnya, web app generasi video adalah aplikasi yang menerima input dari pengguna foto, tekstual, pilihan parameter, mengubah input itu menjadi representasi visual, dan menghasilkan video AI yang dipersonalisasi berdasarkan input tersebut. Time Capsule memanfaatkan ide ini dengan cara yang playful. Pengguna mengunggah foto mereka sendiri lalu memilih etnisitas, periode waktu, profesi, dan aksi yang akan dilakukan si karakter. AI kemudian menghasilkan image dan video pendek yang membuat pengguna merasa seolah mereka berada di zaman atau peran yang dipilihnya. Teknologi kunci yang digunakan untuk membangun aplikasi ini artikel menjelaskan beberapa teknologi penting yang digabungkan. Yang pertama, bahasa pemrograman dan pengendali utama. Python dipakai sebagai basis script utama untuk mengontrol alur aplikasi, integrasi API, dan proses backend lainnya. Yang kedua, AI dan generative model. Berbagai API yang dipakai untuk tugas berbeda. OpenAI API digunakan untuk memperkaya dan membuat format yang kreatif. Google Gemini untuk menganalisis gambar, misalnya mendeteksi gender. Yang ketiga, YML untuk menghasilkan gambar berdasarkan prompt dan referensi.
AI atau Descendants model untuk mengonversi gambar ke video AI. Yang ketiga, computer vision dan gambar. Library seperti OpenCV untuk menangkap input gambar dari kamera, Pillow untuk memodifikasi gambar, Numpy untuk manipulasi data pixel. Utilitas lainnya, beberapa tools tambahan memperlancar fungsionalitas ya Yaumil untuk mengirim hasil video lewat email, GetText itu untuk memuat kredensial secara aman. Yang ketiga, UID dan DateTime untuk membuat nama file unik. Alur kerja web app, urutan prosesnya. Secara garis besar, alur kerja aplikasi ini berjalan sebagai berikut. Yang pertama, input dari pengguna. Pengguna mengunggah foto lewat kamera atau unggahan gambar. Lalu mereka memilih opsi seperti etnis, era waktu, profesi, dan aksi yang ingin ditampilkan dalam video generatif. Yang kedua, penyempurnaan prompt. Input tersebut kemudian diubah menjadi prompt yang lebih detail dengan bantu text launch model seperti GPT 4.1. Prompt ini memastikan bahwa model AI menghasilkan konteks yang sesuai dengan konteks pilihan pengguna. Yang ketiga, generasi gambar dengan prompt dan gambar referensi. Mode seperti YML menghasilkan gambar karakter baru berdasarkan foto dan pilihan personalisasi. Yang keempat, gambar generasi video. Gambar hasil generasi kemudian diproses oleh model video generatif seperti Dance Pro melalui file AI untuk membuat video pendek sesuai aksi yang dipilih. Yang kelima, pasca proses dan distribusi. Video yang dihasilkan bisa diberikan watermark atau logo dan kemudian dikirimkan ke pengguna melalui email otomatis. Tantangan teknis yang dihadapi, isi artikel juga secara jujur menjabarkan beberapa tantangan penting dalam proyek semacam ini. Yang pertama itu kesalahan atau gagal dari layanan AI. API bisa error atau melakukan generasi yang kurang baik sehingga diperlukan fallback strategi untuk tetap memberikan output. Yang kedua, konten sensitif. Kadang AI dapat menghasilkan konteks yang tidak pantas sehingga perlu desain prompt yang safe dan filter konten yang bukan dewasa. Personalisasi yang akurat memastikan data seperti gender atau era waktu sesuai pilihan besar benar-benar tercermin dalam hasil akhir. Mode pilihan dan kualitas menentukan mode video generatif yang bisa imbang antara kualitas, konsentrasi, wajah, waktu generasi, dan biaya, yang akhirnya dipilih Sedensco. Peluang dan aplikasi lanjut, dan artikel juga mengajak membaca untuk berpikir lebih jauh. Web app, generasi video yang dibangun bisa dipakai untuk banyak hal lainnya, seperti ucapan personalisasi, konten pemasaran, konten edukasi visual, cerita interaktif atau mini film, avatar untuk games, atau animasi pendek. Intinya, setelah elemen dasar berhasil dibuat, sistem ini mudah diadaptasi untuk kebutuhan lain yang membutuhkan konten visual dinamis dan personal. Kesimpulannya, artikel ini tidak sekedar menjelaskan teknologi, ia memberikan blueprint praktis dan realistis tentang bagaimana membangun aplikasi video generatif yang bisa digunakan di dunia nyata, bukan hanya teori. Dengan memadukan beberapa model AI modern, teknik prompt engineer, dan integrasi
yang solid, proyek Thames Control menunjukkan bahwa generasi video AI bukan lagi sekedar demo eksperimen, tetapi bisa dirangkai menjadi produk interaktif yang menyenangkan dan bernilai bagi pengguna. Yang keempat, jelaskan demokrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Dari link tersebut, itu inti idenya RNN berbasis karakter untuk text generation. RNN berbasis karakter adalah sebuah model pembelajaran mesin yang belajar memprediksi karakter berikutnya dalam sebuah teks. Berdasarkan urutan karakter sebelumnya, model ini berbeda dari model berbasis kata karena ia mempelajari pola tingkat karakter sehingga mampu meniru gaya ejaan, struktur kata, dan ritme teks pada level paling dasar. Tutorial resmi dari TensorFlow menunjukkan contoh menggunakan kumpulan teks tulisan Shakespeare sebagai data latih. Tujuannya adalah membuat model yang mampu menghasilkan teks baru dengan karakteristik gaya Shakespeare, walaupun hasilnya mungkin belum sepenuhnya masuk akal secara semantik, tetapi memiliki struktur Shakespeare. Demokrasi itu menghasilkan teks dengan RNN berbasis karakter. Proses menghasilkan teks karakter by karakter menggunakan RNN pada dasarnya adalah mengajarkan model untuk memprediksi karakter berikutnya berdasarkan karakter-karakter sebelumnya. Dengan cara ini, setelah dilatih, model dapat menuliskan teks baru yang bergaya mirip dengan data latihnya. Yang pertama, siapkan dataset teks. Itu ambil teks panjang, misalnya tulisan Shakespeare, baca seluruh file dan dekode ke format string. Yang ketiga, dapatkan semua karakter unik yang muncul di teks. Contohnya, text open page to file, lalu vocab sorted set, print info karakter. Yang kedua, konversi karakter ke angka dan sebaliknya agar NNN dapat memproses teks secara numerik gunakan string untuk mengubah karakter ke ID numerik. Lakukan inference lookup untuk mengubah kembali ID ke karakter saat ingin menampilkan hasil generasi. Ini penting karena jaringan neural hanya bisa bekerja dengan angka. Yang ketiga, buat data set pelatih RNN dilatih dengan contoh input berupa urutan karakter dan target berupa karakter berikutnya. Setelah urutan tersebut, misalnya dengan stack length-nya itu 100, input spans-nya itu to be or not to be, that harga spans-nya itu OB or not to be that. Cara ini memungkinkan model untuk belajar pada pola pada teks dalam urutan. Yang keempat, bangun arsitektur model karakter level tipikal terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu embedding. Embedding itu mengubahkan ID karakter menjadi vektor numerik berdimensi tinggi. Yang kedua, RNN itu ada GRU atau LSTM, stateful layer yang menyimpan memori urutan karakter sebelumnya. Dense atau output itu menghasilkan prediksi logit untuk setiap karakter kemungkinan berikut. Contohnya kelas model ini custom model, in itu self vocab science nya embedding dim RNN unit, supernya itu ini self embeddingnya ada keras layer embedding. Nah ini sama kayak ya seperti codingan yang sebelumnya self group itu keras layer group. Nah ini
NNU sequence-nya atau true. Berarti step self dance itu TF karena saya dance vocab science. Ini memberikan model kemampuan untuk mengambil konteks dari rentetan karakter. 5. Pelatihan model pelatihan model pelatihan dilakukan seperti klarifikasi bagian biasa, loss, optimizer, love training, beberapa evidence diperlukan agar model mulai mengenali pola karakter teks. Selama pelatihan, RNN mempelajari probabilitas distribusi berikutnya dari karakter yang muncul setelah konteks tersebut. Yang keenam, menghasilkan teks atau text generation. Setelah model dilatih, tentu set teks memasukkan set ke model memprediksi karakter berikutnya, ulangi prediksi dengan memasukkan hasil sebelumnya. Karena output model adalah distribusi probabilitas, kita biasa menstempel karakter berikutnya dari distribusi tersebut, bukan sekedar memilih yang paling mungkin arithmetic agar hasil lebih variatif. Ini contoh codingannya. Predicate ini random categorical prediction logis. Sampel itu 1, bagi saya itu karakternya into predicts. Teknik ini disebut sampling dan memastikan teks yang dihasilkan bisa kreatif dan tidak menonton. Contoh hasil, kita model dilatih cukup lama dan diberikan prompt seperti sheet. Q&A, I have talks to have a roman. Model menghasilkan padat teks yang terbuka seperti gaya, sketsa, tidak selalu bermakna itu karena model hanya belajar statistik karakter bukan arti kata. Ringkasan itu secara garis besar demonstrasi RNN karakter level melibatkan dampak berikut. Yang pertama, regresi modeling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.